Siapkah saudara hari ini mengalami janji Tuhan? Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan. Mengawali hari ini kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya ketika kami membaca serta merenungkan firman, kami mudah untuk mengertinya dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya di sepanjang hari kehidupan kami. Ini kami yang datang dengan kerendahan hati memohon hikmat surgawi dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK edisi hari ini terdapat di dalam Sakaria pasal 8 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sakaria pasal 8 ayat 3 hingga ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita dalam kehidupan mengalami janji Tuhan tidak pernah ditepati? Ada satu lirik lagu yang begitu bagus. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia Allah berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janji Allah Dia atur langkahku. Janji Allah Dia pegang tanganku. Dan itu yang dirasakan oleh bangsa Israel, umat pilihan Tuhan sesudah pasca pembuangan dari tanah Babilonia, di mana mereka dididik oleh Tuhan. Mereka menerima penghukuman oleh Tuhan. Murka Tuhan hanya sementara, oleh karena Tuhan mau mendidik umat mereka di tanah Babel, di tanah Babilonia. Namun kasih setia Tuhan berlaku kekal bagi umat yang dikasihinya. Dan Nabi Sakaria mau menyampaikan hal ini kepada umat Israel untuk memberikan pengharapan bahwa janji pemulihan Tuhan akan segera digenapi. Bahwa bangsa Israel akan menikmati kegembiraan, kedamaian, kebahagiaan. Bagaimana Nabi Sakaria menggambarkan para lansia akan duduk di jalan-jalan Yerusalem. Bahkan anak-anak akan bermain dengan happy, dengan sukacita, dengan gembira. Persoalannya saudara, jikalau sampai hari ini janji Tuhan belum teralami dalam kehidupan kita, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita tidak hidup di bawah janji Tuhan, malah kita hidup di dalam keterikatan dengan dosa. Maka dari itu, hari ini firman Tuhan mau menuntun dan mengarahkan kita untuk senantiasa mari kita mengingat akan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mengingat orang-orang yang dikasihinya. Persoalannya Tuhan ingat kita, tapi kita tidak ingat Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa orang-orang yang dipilihnya, tapi kita orang-orang yang dipilih dan dikasihinya seringkali lupa Tuhan. Maka dari itu ada seorang pendeta pernah berkata, jangan lupa apa yang Tuhan ingatkan dan jangan ingat apa yang Tuhan lupakan.
Apa yang Tuhan ingatkan ialah kita harus lakukan firman Tuhan dan kehendaknya. Apa yang sudah Tuhan lupakan ialah dosa-dosa kita. Persoalannya kita tidak ingat apa yang Tuhan firmankan, justru kita ingat dosa-dosa kita. Maka dari itu kalau kita ingat dosa, kita lakukan dosa. Tapi kalau kita ingat firman, pasti kita lakukan firman. Supaya janji Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk supaya terus mengalami pemulihan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanku atas